Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dari KPID akan mengangkat materi tentang apa itu emosi. Kenapa sih saya mengambil materi emosi? Karena selama ini banyak masyarakat awam yang mendeskripsikan emosi itu hanya dari bentuk kemarahan. Kalian ingin mengetahui apa itu tentang emosi? Mari simak video berikut ini. Emosi diartikan sebagai impuls rangsangan yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar, yaitu emosi dapat diekspresikan dengan berbagai macam bentuk. Dapat diekspresikan dengan kesedihan, kebahagiaan, dan kemarahan. Tetapi, sebagian masyarakat awam hanya mengetahui bentuk emosi itu diartikan sebagai bentuk kemarahan. Nah, dikarenakan arti dari emosi itu sendiri berbeda-beda, mari coba kita kaitkan dengan unsur perasaan, yang dimana perasaan itu sangat bersifat subjektif, dapat dialami dengan rasa yang berbeda-beda. Perasaan lebih erat dengan pribadi seseorang dan berkaitan dengan gejala kejiwaan lainnya, sehingga perasaan satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Maka dari itu, emosi dapat dinilai dari segi apa yang sedang dirasakan pada saat itu. Mungkin pada saat itu dia banyak masalah, maka dari masalah tersebut dia gampang terpancing untuk mengungkapkan atau meluapkan semua perasaan yang dirasakan itu dengan tingkatan emosi kemarahan. Kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan emosi melalui suasana hati atau perasaan yang sedang ia alami atau seseorang alami. Di situ kita dapat menilai emosi yang dapat kita hadapi itu dalam bentuk yang bagaimana. Semakin besar emosi dan rasa yang dirasakan, maka semakin sulit pula kita menghadapi emosi tersebut. Kita dapat menilai juga bentuk emosi itu dari beberapa ekspresi, yaitu ekspresi wajah, vokal, fisiologis, gerak dan isyarat tubuh, tindakan-tindakan emosional yang dia lakukan. Dapat diartikan dari segi wajah, mungkin dia terlihat murung atau marah dan lain sebagainya. Kita dapat menilainya melalui bentuk eksternal, yaitu bentuk dari luar. Di sisi lain kita juga dapat menilainya dari vokal, mungkin suara yang semakin meninggi atau suara yang tidak enak untuk didengarkan ketika dia berbicara dengan kita. Dari bentuk fisiologi, emosi dapat berubah meskipun tidak dirasakan secara langsung. Begitu juga dengan gerak isyarat tubuh. Di situ dia mungkin dapat bertindak semaunya atau tidak terkendali dengan suasana hati yang sedang tidak sesuai. Tetapi pentinglah pula bentuk emosional dalam ilmu psikologis. Kenapa? Dikarenakan emosi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan karena sebagai bentuk ekspresi diri dari seseorang manusia dalam berinteraksi dengan kelompok sosial lainnya. Berarti kita dapat menilai tingkat emosi itu dari segi negatif dan positif. Dari bentuk positif yang dapat kita nilai yaitu memungkinkan seseorang untuk dapat membatasi sebuah bentuk emosi yang dia lakukan, berarti stimulus yang berjalan pada tubuh orang tersebut itu berjalan dengan baik. Di segi negatif, mungkin adanya timbul emosi yang merugikan orang lain atau diri sendiri. Pada manajemen emosi yang baik akan membentuk tindakan yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Demikianlah penjelasan materi tentang emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.